Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Santi Darmastuti. Pada kali ini kita akan berdiskusi mengenai regionalisme di Asia Pasifik ya sebagai topik di dalam pertemuan ketiga pada mata kuliah HI dan regionalisme di Asia Pasifik. Sebelum kita membahas mengenai gambaran umum mengenai regionalisme di Asia Pasifik, sebelumnya kita akan melihat beberapa tahapan integrasi regional yang dikemukakan oleh Balasa. Kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa 5 tahap model integrasi regional. Di sini bisa kita lihat yang pertama adalah free trade area. Nah, kalau di dalam free trade area yang menjadi kunci di sini adalah bagaimana kawasan tersebut menerapkan adanya penghapusan tarif, kuota antar negara anggota. Tetapi dalam hal ini, karena masih free trade, maka bagaimana masing-masing negara itu tetap menerapkan tarif bagi negara bukan anggota ya, negara bukan anggota dan mereka punya tarif masing-masing tersendiri. Sementara untuk custom union ini di sini uh, di dalam bentuk ini adalah meniadakan hambatan pergerakan komoditas antar negara anggota. Jadi di sini meniadakan semua hambatan ya. Tetapi ini yang membedakan dengan free trade area. Kalau di dalam custom union, di sini adalah menerapkan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota. Kalau yang tadi pertama kan menerapkan tarif yang berbeda satu dengan yang lain ya antar negara anggota terhadap negara non-anggota. Tetapi kalau dalam custom union ada semacam tarif yang sama ya terhadap negara bukan anggota. Kemudian yang tahap ketiga itu disebut dengan economic community. Nah, di dalam tahapan ketiga ini, maka yang ditiadakan itu tidak hanya hambatan tarif dan kuota, tetapi juga hambatan pada pergerakan faktor-faktor produksi barang, jasa, sampai dengan aliran modal. Jadi lebih luas lagi sifatnya ya, tidak hanya terbatas pada perdagangan yang terkait dengan tarif serta kuota. Untuk tahap keempat itu disebut dengan Economic Union Integration ya. Jadi dalam hal ini tentu saja lebih tinggi tingkatan integrasinya karena dalam hal ini ada semacam harmonisasi kebijakan ekonomi nasional yang signifikan. Jadi antar negara anggota di dalam satu kawasan ada semacam bentuk harmonisasi kebijakan ekonomi. Selanjutnya yang terakhir adalah Total Economic Integration. Di sini ada penyatuan moneter, fiskal, serta kebijakan sosial yang lainnya. Dan tentu saja di dalam mendukung tahap yang kelima ini ada semacam pembentukan lembaga supranasional yang tentu saja keputusannya akan mengikat bagi seluruh negara anggota. Jadi ini adalah perbedaan tahapan dalam integrasi regional. Nah, ketika bicara kerjasama regional, kita juga pernah bahas di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dalam kerjasama regional ini maka difokuskan kepada manfaat ekonomi dari integrasi regional yang ada. Nah, tentu saja target keuntungan yang ingin dicapai di sini terkait masalah bagaimana akses pasar yang lebih besar, kemudian peningkatan perdagangan, ada dalam arti di sini adalah perpindahan tenaga kerja sampai dengan modal dan jasa. Itu di dalam kerjasama regional. Nah, dalam hal ini tentu saja ketika bicara kerjasama regional, ini kita juga harus perlu tahu bahwa di dalam kerjasama ini diperlukan adanya koordinasi antar pemerintah. Ya, kenapa perlu koordinasi? Pastinya dalam hal ini ketika bicara kerjasama di tingkat regional, integrasi di tingkat regional, ada aturan-aturan baru yang tentu saja perlu dipahami oleh semua negara anggota, termasuk para stakeholders di setiap negara anggota. Maka di sini ada semacam perlu sosialisasi terhadap aturan yang ada, koordinasi antar pemerintah di dalam satu kawasan terkait dengan regulasi yang baru. Jadi dalam hal ini biasanya untuk mempermudah gitu ya, terkadang dibentuk suatu badan supranasional yang terkait dengan aturan-aturan yang baru ini. Nah, tadi bicara yang mengenai tahap ketiga ya. Di sini tadi tahap ketiga itu bagaimana integrasi regionalnya kan lebih dalam ya. Jadi dalam hal ini
tentu saja perubahan yang dilakukan. Jadi dalam tahapan-tahapan tadi ya, semakin tahapannya itu semakin tinggi, pastinya bagaimana ada semacam revisi-revisi kebijakan ataupun regulasi yang harus mengikuti pula. Ya, jadi dalam hal ini tentu saja yang sangat menarik di sini adalah bagaimana bisa kita lihat bahwa tahapan yang ada tadi itu memberikan semacam bentuk atau gambaran bagaimana bentuk integrasi serta kerjasama yang semakin masif yang dilakukan oleh setiap negara anggota di kawasan. Nah, ini adalah political steps in regional coordination. Jadi, ketika bicara integrasi di tingkat regional, ternyata juga ada langkah-langkah politik yang dilakukan di dalam koordinasi di tingkat regional. Dalam hal ini tentu saja ketika bicara koordinasi politik, maka tujuan utamanya adalah meningkatkan saling pengertian ya mengenai prioritas di kawasan ini sebenarnya apa. Ya, yang menjadi target atau prioritas tujuan dari kerjasama atau integrasi di kawasan ini apa. Nah, itu perlu adanya semacam koordinasi politik. Nah, bentuk dari koordinasi politik yang paling mendasar saja, ini yang paling mendasar ya, adalah contohnya di sini adalah pembentukan kedutaan, kemudian pertukaran komunikasi melalui duta besar dan konsulat. Ini adalah bentuk yang paling dasar. Jadi dalam hal ini di dalam bentuk koordinasi ini juga bisa disusun atau dibentuk semacam pertemuan reguler ya antar kepala negara dan pemimpin pemerintahan ya. Jadi ini perlu dilakukan untuk mengintensifkan koordinasi yang ada di dalam kawasan. Dalam hal ini ketika bicara mengenai kebijakan ekonomi di kawasan gitu ya, pastinya akan dilihat dari dua perspektif ya. Jadi bagaimana mereka melihatnya dari pandangan atau perspektif pasar bebas ketika bicara integrasi regional, tetapi dalam hal ini juga bagaimana mempertimbangkan sumber daya ekonomi dan transaksi dari perspektif stabilitas politik. Jadi ada tujuan dibalik dari adanya tadi perspektif pasar bebas. Ada semacam tujuan untuk menciptakan adanya perlunya stabilitas politik di kawasan, itu juga menjadi salah satu penekanan dalam koordinasi di tingkat regional. Nah, ini bentuk koordinasi politik. Kita akan coba lihat bentuk dari koordinasi politik. Bentuk dari koordinasi politik ini ada forum, ya. Kalau forum pastinya di sini ada pertemuan yang rutin. Kemudian ada sekretariat, ya sekretariat itu semacam birokrasi kecil yang didirikan di salah satu ibu kota negara anggota, gitu ya. Jadi bagaimana memberikan informasi umum mengenai pertemuan dan hasil-hasilnya, ya. Jadi itulah yang kenapa perlu dibentuk sekretariat. Selanjutnya ada bentuk koordinasi politik yang bentuknya berupa regional public goods. Jadi dalam hal ini negara-negara menyatukan sumber daya dalam penawaran layanan di seluruh wilayah ya seperti pendidikan tinggi maupun pelatihan. Kemudian ada common passport of free movement ya. Jadi dalam hal ini tentu saja ada semacam kemudahan-kemudahan ya ketika bicara free movement seperti misalnya aturan mengenai bebas visa dan sebagainya itu yang dilakukan di dalam koordinasi politik di kawasan. Lebih lanjut juga ada representation ya, jadi ada parlemen ya. Ini bentuk yang tinggi tentu saja ya. Ada parlemen, ada badan yudisial, ada badan kebijakan, sampai dengan yang paling tinggi adalah bentuk federasi. Itu tadi adalah bentuk-bentuk yang koordinasi di tingkat regional dalam sisi politik yang bisa dilakukan dalam kerjasama regional. Selanjutnya, ketika bicara mengenai regionalisme, ya di Asia Pasifik, maka tentu saja kita coba lihat untuk free trade areanya itu seperti apa. Ternyata kalau dilihat dari sisi free trade area di Asia Pasifik ini contohnya misalnya kalau bicara APEC ya, APEC itu lebih menekankan ternyata pada bagaimana adanya forum ya, bentuk forum yang memang di dalamnya membahas ada bidang ekonomi, kerjasama, perdagangan maupun investasi, tetapi ini dan bentuknya adalah forum. Nah, salah satu contohnya ketika pada KTT tahun 94 ada semacam pertemuan yang menghasilkan yang dinamakan dengan Bogor Goals ya. Jadi ada semacam komitmen ya dalam forum itu untuk mengurangi tarif perdagangan ya, tarif perdagangan. Jadi kalau dilihat
APEC itu sebenarnya bukanlah perjanjian kawasan perdagangan bebas, tapi hanya semacam forum yang membahas seputar rekomendasi yang harus dilakukan di dalam kerjasama di kawasan Asia Pasifik. Nah, dalam hal ini ketika bicara FTA dan Asia Pasifik memang tidak mudah karena untuk menyiapkan FTA di kawasan Asia Pasifik tentunya memerlukan adanya semacam koordinasi yang sangat kompleks ya, serta dukungan dari beberapa bentuk kerjasama regional yang sudah terbentuk sebelumnya, ada seperti ASEAN, NAFTA, dan tidak hanya itu karena ini Asia Pasifik itu areanya cukup luas, jadi bahkan di sini juga perlu memperhitungkan bagaimana koordinasi yang harus dilakukan dengan negara-negara besar di sini, seperti ada Cina, ada Jepang, ya. Jadi dalam hal ini sangat kompleks sekali ketika bicara mengenai free trade area di Asia Pasifik ya, terutama untuk ketika bicara mengenai APEC dalam hal ini. Nah, di sini juga ketika bicara mengenai regionalisme di Asia Pasifik, maka dapat dilihat ada semacam kondisi yang bagaimana politik itu mengalahkan ekonomi atau sebaliknya. Jadi dalam hal ini ketika melihat kawasan Asia Pasifik ada beberapa pertimbangan ya. Jadi ada pertimbangan politik yang mungkin dinilai lebih penting di sini ya. Jadi dalam hal ini ya kita tahu bahwa sebagian besar ya negara di Asia Pasifik itu kan mereka sudah tergabung ya dalam bentuk kerjasama regional lainnya gitu ya, dan mereka juga sangat komit dengan nilai-nilai ya yang ada di dalam globalisasi ya. Mereka sudah memiliki struktur tarif, struktur penurunan hambatan tarif tersendiri gitu ya di dalam berdasarkan norma-norma yang berlaku di WTO. Jadi dalam hal ini tentu saja karena beberapa negara di Asia Pasifik mereka sudah memiliki semacam bentuk kerjasama tersendiri gitu ya terkait dengan penurunan tarif dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan mungkin mereka tidak membutuhkan semacam organisasi regional lagi ya untuk menyusun perdagangan dan investasi asing karena mereka sudah tergabung sebelumnya dalam kerjasama regional lain atau integrasi ekonomi dalam seperti misalnya di ASEAN sudah ada ya. Inilah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan ya untuk bicara perdagangan dan investasi, mereka sudah ada bentuk-bentuk kerjasama lainnya. Kemudian dalam hal ini kalau bicara mengenai politik yang mengalahkan ekonomi, dapat dilihat bahwa ketika bicara mengenai Asia Pasifik itu ada semacam upaya untuk menjaga status quo, ya, yang ini tentu saja menjadi beberapa kepentingan dari negara-negara yang memang sudah memiliki status quo di kawasan Asia Pasifik ya, mereka mencoba mempertahankan itu. Nah, dalam hal ini misalnya bisa kita lihat kalau di kawasan Asia Pasifik terkait dengan fokus dari SQ ini ya, status quo ini, bisa kita lihat adanya bagaimana aliansi Jepang dan AS, kebangkitan Cina, kemudian penguatan Korea Selatan di bidang ekonomi sampai dengan kepentingan AS. Ini menjadi beberapa pertimbangan politik tentu saja ketika bicara upaya untuk mempertahankan status quo. Nah, dalam hal ini tentu saja ketika melihat fenomena kondisi tadi, maka bisa dilihat bahwa regionalisme di kawasan Asia Pasifik ini mencerminkan adanya dorongan untuk menciptakan stabilitas politik. Ya, dan kalau bicara solusi supranasional sepertinya agak sulit atau tidak mungkin karena kita lihat juga bagaimana beberapa negara mereka mencoba mempertahankan status quo yang ada dengan kepentingan-kepentingan yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi mereka ingin mempertahankan bagaimana pengaruh mereka di kawasan Asia Pasifik sendiri. Selanjutnya di sini adalah bagaimana kedaulatan negara itu masih dianggap sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan stabilitas politik ya di dalam mempertahankan atau melindungi status quo tadi. Jadi oleh karenanya dalam perkembangannya memang bagaimana bentuk kerjasama di tingkat regional di Asia Pasifik itu bentuknya sampai saat ini lebih kepada bentuk yang jenisnya forum ya. Jadi ini adalah beberapa ya gambaran kondisi fenomena ketika kita bicara regionalisme di Asia Pasifik secara umum. Kita harus tahu tahapan-tahapannya dulu, kemudian coba kita terapkan di Asia Pasifik seperti apa dengan melihat kondisi dan fenomena yang berkembang di Asia Pasifik. Baik,
Demikian pengantar gambaran umum ya mengenai regionalisme di Asia Pasifik yang nantinya akan kita diskusikan lebih lanjut dalam perkuliahan online ya. Baik, terima kasih rekan mahasiswa. Nanti kita akan diskusi untuk lebih kepada kasus-kasus yang mengimplementasikan dari apa yang tadi sudah dijelaskan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.